Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Minggu sekitar jam 7 pagi dan gue masih ada di Shanghai di area Pudong. Dan kalau kemarin gue itu jalan-jalan test ride ya di daerah area Expo, maka hari ini gue akan menyusuri Sungai Huangpu karena di sini ada jalur khusus pedestrian dan sepeda yang nggak boleh dimasuki oleh kendaraan bermotor. Jadi seperti apa ride-nya? Tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Dan sekarang gue sudah mulai menyusuri tepi sungainya guys. Dan ini mungkin di ujung paling selatannya. Dan taman ini dibangun khusus untuk pedestrian dan sepeda yang non listrik ya. Jadi untuk yang sepeda listrik tetap gak boleh masuk. Dan hari ini suhunya sekitar 3 derajat guys, lumayan dingin dan anginnya juga lumayan berasa. Dan ini adalah pemandangan Sungai Huangpu. Sungai ini merupakan cabang dari Sungai Yangtze yang merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia guys. Sedangkan si Huangpu sendiri ini membelah Shanghai menjadi 2 bagian ya. Ini adalah sungai yang panjangnya sekitar 113 km dengan lebar rata-rata 400 meter dan kedalaman 9 meter. Sekarang gua ada di area Qiantan Leisure Park. Jadi ini adalah taman yang di daerah Qiantan. Dan taman ini nih menyusuri sungai sepanjang 85 km. Tapi sepertinya gue nggak akan full dari ujung ke ujung ya guys. Mungkin sebagian aja. Gue sampai ke Seoul Tower. Nice ya guys. Yang kelihatan di kiri itu adalah sisi Puxi, yang bagian yang udah lebih dahulu di develop di Shanghai. Sedangkan di kanan ini adalah area Pudong yang di develop belakangan, tapi sekarang menjadi rumah dari beberapa gedung tertinggi di dunia guys. Kayaknya gue harus foto-foto dulu dan nanti gue sambung lagi. Dan kita lanjut lagi. Ini gara-gara gue harus operate device-device touchscreen, jadi terpaksa gue pakai sarung tangan sebelah doang ya guys. Dan anginnya itu berasa, wah lagi ngeplank berapa menit tuh guys. Jadi kalau di sisi Puxi itu sebelah kiri, memang dari dulu banyak pelabuhan-pelabuhan ya guys. Jadi kelihatan tuh ada tangki-tangkinya. Kelihatan. Bocor juga. Keren ya guys pemandangannya.
Jadi Sungai Huangpu ini masih banyak dilewati oleh kapal-kapal ya, karena memang sungainya cukup lebar guys. Oh, pemandangannya sadis. Ini ada jembatannya. Gue nggak tahu mesti lewat bawah atau lewat atas. Dan sepertinya gue harus lewat atas guys. Yang di sini malah mentok nih. Dan di sepanjang trek ini ada beberapa gini ya, ini ada pos satpamnya dan ada vending mesin juga. Dan kalau kalian nggak bawa sepeda, kalian bisa sewa bike sharing yang murah banget, sekitar 1 yuan per jam atau sekitar 2.500 per jamnya. Ini yang merah buat jogging, udah rapi ya guys. Jadi kita tinggal ikutin aja. Yang sepeda jangan di jalur merah. Nah, ini yang lagi olahraga pagi guys. Nah itu ada coffee shop. Ya kan yang nyusur yang sisi bawah aja ya guys. Nah. Mungkin gua harus foto sedikit di sini nih, keren. Kita lanjut lagi. Dan kalau di video sebelumnya gue bilang bike komputer Garmin nggak bisa dipakai di China, sebenarnya nggak 100% nggak bisa dipakai guys. Kita tetap bisa lihat mapnya, cuman navigasinya nggak bisa guys. Jadi rute-rute yang gue bikin itu nggak bisa dipakai, gue harus jalan sendiri. Wah ini kayaknya gue harus foto lagi nih guys. Banyak spot foto aja di sini guys. Tuh ya. Ini ada tulisannya I love Shanghai. Gue akan foto dulu dan nanti gue ketemu lagi. Gue banyak berhenti karena terlalu banyak tempat bagus untuk foto guys. Tamannya keren banget. Dan ini jembatannya juga cakep ya. Tuh, bangunannya kayak gini guys. Cuman kayaknya gue harus balik lagi kalau mau naik ke jembatan ini, karena aksesnya di sini cuma tangga doang ya. Kalau untuk sepeda harus jalan lewat tempat lain. Ah itu kelihatan tuh jalannya, tapi coba gue kemari dulu. Oh ini di pagar guys. Dan terpaksa gue harus berhenti foto lagi.
gua cari dulu jalan masuknya, kok kayaknya agak susah ya. Jadi tengah sana guys, mungkin mesti naik dulu kalau nggak mau muter-muter. Coba gue angkat ya. Ini jalur joggingnya. Dan ini adalah jalur sepedanya. Coba gue ngikutin ini ya guys. Oh, ini dia. Harusnya bener guys. Ada tandanya. Parking di sini. Mantap. Pemandangannya juga keren guys. Mantap. Kayaknya gue harus ngikutin jalur sepedanya aja nih guys. Kalau gue turun yang ke waterfront yang pinggir sungai, banyak yang nggak connect. Tapi bagus buat foto-foto guys. Ada speed bump. Wow, lagi musim dingin jadi daun-daun pohonnya tuh merah-merah ya guys, udah rontok. Bentom lagi. Nah, ini kayak gini guys. Tuh ada public toiletnya, bisa ngisi minum. Terus ada ini coffee shop kayaknya guys, dan information. Dan ada parkir sepedanya juga pasti. Nah, di sini bisa connect sedikit. Tetap ada tandanya yang mana jalur sepeda dan yang mana area jogging. Tapi gue ajak kalian lihat pemandangan dulu guys. Keren ya. Ini kayak bekas dermaga-dermaga gini yang dibongkar. Jadi sekarang dirapiin jadi taman.
Oke, kita lanjut dulu ngikutin jalur sepedanya. Dan kayaknya di sisi kanan ini adalah kita mendekati World Expo Cultural Park. Wah, satpamnya banyak banget ya guys. Jadi rupanya di sini tuh peraturannya strict banget. Sepeda itu nggak boleh masuk ke area kayak halaman bangunan ya. Jadi sepeda harus stay di trotoar, kecuali di daerah-daerah khusus seperti yang taman-taman begini, karena memang banyak bike sharing di sini. Kalau diizinkan untuk masuk pasti crowded banget ya. Nah, tuh masih banyak kapal-kapal yang lalu lalang guys. Coba gua lanjut dulu sebelum gue berhenti foto-foto lagi. Ada. Nah, yang ini yang kanan, ini yang kemarin gue lewatin ya. Ini adalah World Expo Cultural Park. Kita bisa lanjut. Mestinya speed limitnya 5 km per jam, tapi kayaknya gue udah lebih guys. Wah, yang di sini vegetasi agak beda, banyak ilalang-ilalang ya. Ini karena musim dingin guys, agak sepi. Mungkin kalau cuacanya nggak sedingin sekarang, harusnya jauh lebih ramai dari ini. Bangunannya keren banget tuh guys. Yang foto tadi pagarnya tinggi. Oh, ini ada coffee shop.
keren guys. Tuh ada pemandangannya air-air. Dan ini ada restorasinya juga. Warna-warna daunnya keren ya guys. Pemandangannya kayaknya gue akan foto-foto dan nanti gue ternyata ini masih di area Expo Cultural Park, dan di sini kayak ada dermaga-dermaganya begini guys. Dan ini adalah pemandangannya ya, itu kayaknya guardnya. Dan sebelah kanan itu jembatan yang beberapa hari ini selalu gue lewatin. Kayaknya saat ini belum setengahnya, jadi gue akan coba goes dulu. So let's go. Di area taman sebagian sini malah ada lagunya guys. Keren banget. Dan sekarang kita tiba di depan Mercedes-Benz Arena. Wah, ini kalau begini artinya sepedanya nggak boleh naik ya guys. Ini adalah sebuah concert hall sebenarnya, multifunction arena yang kapasitasnya sekitar 18.000 penonton guys. Dan dulu dibangun sebagai bagian dari Expo ya, dan belakangan hak penamaannya dibeli oleh Mercedes-Benz sehingga dinamai Mercedes-Benz Arena. Itu didesain oleh EKD and Manika Arsitek. Dan guys, dan di depannya itu ada area duduk-duduknya juga. Gua akan coba sampai ujung dulu, dan habis itu gua baru balik ke dermaganya. Di sini strict banget ya guys, jadi area sepeda benar-benar dipagerin, dan area yang sepeda nggak boleh masuk pun benar-benar dijaga. Dan di sini satpamnya banyak banget guys. Tuh arenanya. Di sana ada jembatan. Keren ya guys, kayak modelnya kayak kapal UFO. Itu di sana kelihatan ada China Pavilion yang juga dibangun saat Shanghai World Expo.
tempatnya guys. Di kiri Metropolitan Arena, dan yang kayak piramida terbalik itu adalah China Pavilion, dan yang kayak gelas ini kayak pedestrian akses masuk ke China Expo dulu ya. Dan di seberangnya tuh, kelihatan jembatan sebelah kiri dan pemandangan Fuji di depan, dan yang di kanan itu ada jembatan lagi, dan itu kelihatan ada yang tinggi-tinggi tuh guys. Itu adalah Shanghai Tower, dan di sebelahnya adalah Shanghai West Financial Center. Oke, silakan foto-foto sebentar dan nanti video kami lagi. Ternyata kita gue di atas ini ya guys, jadi gue ngikutin ada anak itu tadi jadi gue naik aja. Jadi ini Metropolitan Arenanya, dan yang di kanan itu adalah arena Shanghai Expo. Keren ya guys, skalanya gede banget. Oke, coba kita putar sedikit. Ini gua ragu tadi sebenarnya boleh atau enggak, karena biasanya kalau ini langsung disamperin satpam guys. Oh, ini lampu-lampu semua ya. Gede banget nih, masif. Keren ya. Dan bentuknya flowing banget itu entrance-nya. Oke, dia akan foto-foto lagi dan dia sambung lagi. Oke, semakin mendekati area Financial Pudong, tapi nggak nyampe-nyampe guys, karena dari tadi terlalu banyak foto yang bagus untuk difoto-foto, dan infrastruktur kayak gini guys, keren banget. Dan di kiri itu sisi Fuji. Nah, pemandangannya kayak gini guys. Gua akan coba nanti nyari spot yang bagus dulu ya guys. Jadi kalau kita lihat di kiri itu kelihatan 3 tower yang super tinggi. Coba kita lihat ya. Gua akan cari angle yang bisa kelihatan semuanya dulu. Kayaknya di sini guys. Di situ nanti dia naik lagi. Kayak kantung gitu. Dari mulai
kiri itu ketika kejauhan kelihatan Mercedes-Benz Arena dan depannya ada jembatan. Dan di depan ini adalah area Pusi, dan di kanan itu sedikit ke tempat gedung kelihatan Oriental Pearl TV Tower yang ada bulat merah-merahnya, dan di sebelah kanannya itu adalah gedung tertinggi ketiga di dunia, Shanghai Tower. Dan di kanan itu yang seperti bukaan botol itu adalah Shanghai Financial Center yang merupakan ketinggi ke-12, dan di belakangnya itu yang agak coklat adalah Jinmao Tower yang merupakan ketinggi ke-37. Keren ya guys. Coba gue akan foto-foto dulu dan nanti gue sambung lagi. Dan kelihatan ya dari sini tuh di kanan, yang kanan adalah Shanghai World Financial Center yang merupakan tertinggi nomor 12 di dunia guys. Dan yang di paling tinggi ini adalah Shanghai Tower yang merupakan nomor 3 tertinggi dunia. Dan itu kelihatan itu Jinmao adalah nomor 37, dan urutan jadinya selesai dibangun itu mulai dari yang paling pendek ke yang sedang, dan terakhir itu yang paling tinggi baru selesai 2014 guys. Tapi harus hati-hati ya guys, karena putranya tuh agak patah, diputar begini nih. Dan kita turun ke street level sekarang. Nah itu dia, kelihatan gede banget guys. Ini masih di trek sepedanya, dan di itu kejauhan kelihatan Oriental Pearl TV Tower. Ini ada area komersialnya juga guys. Baunya bau kuah-kuah yang berminyak-minyak itu ya guys. Kita terus masuk ke jalur sepeda, karena itu di keluar jalur sepedanya guys. Coba naik lagi. Oke. Nah, tuh kelihatan Oriental Pearl TV Tower. Jadi kalau yang gue dengar ceritanya itu Oriental Pearl TV Tower ini dibangun tahun 94 karena saat itu di era tahun 90-an itu area Pusi yang ada di sisi barat Sungai Huangpu lebih develop daripada Pudong yang ada di sisi timurnya, sehingga
dibuat TV tower yang saat itu menjadi bangunan tertinggi di China, dan proyeknya sangat prestisius ya, dan masyarakat nggak bisa sembarangan datang kemari. Jadi mereka harus kayak seperti ngumpulin poin itu untuk bisa masuk ke tower ini dan melihat dari atas. Ini jalanannya masih lanjut. Dan yang menarik itu di seberang ini adalah di seberangnya ada satu area yang disebut The Bund. Jadi mulai dari sisi kiri itu di selatan hingga kanan di utara itu terdapat kurang lebih 52 bangunan tua dengan gaya Eropa. Karena zaman dahulu itu daerah sini adalah daerah yang dilindungi, sehingga perusahaan-perusahaan dari Eropa bisa membuat kantor, dan kebanyakan merupakan kantor-kantor perusahaan finansial. Dan yang di belakang itu kelihatan Oriental Pearl TV Tower guys. Jadi gua akan sampai ke Pearl Tower ya, dan sekarang gua akan foto-foto sebelum gua lanjut lagi. So let's go. Dan gue udah mendekati tujuan akhir dari ride gue hari ini guys. Ini di area pedestrian ya, jadi nggak boleh digoes. Dan di sebelah sana adalah area putih, dan di yang merah-merah itu adalah The Bund. Dan di kiri ini kelihatan ada Pearl Tower ya guys. Ini adalah sebuah tower yang dibangun, TV Tower yang dibangun tahun 94 dengan tinggi total dengan berikut antena itu 468 meter, dan tinggi bangunannya sendiri adalah 351 meter, dan didesain oleh desainer arsitek lokal ya. Sedangkan kalau yang lain-lain itu yang ngedesain banyak dari firma-firma arsitektur Amerika. Gua nggak tahu, tadi nggak dapat aksesnya untuk mendekat ke sana. Cuman kayaknya kalau dideketin juga agak kurang bagus ya, karena bangunannya tinggi juga anyway. Dan kebetulan lightingnya backlight, jadi agak kurang bagus harusnya. Cuman nggak tahu kalau begini bagus ya. Oke. Dan gua akan coba lanjut ke, coba gue cari tempat ininya ya, Tower Parknya, apakah bisa mendekat. Kalau bisa sih asik banget. Harus pakai map guys biar minyak ketemu. Tadi yang di sini itu adalah itu ya, coba. Ini makin menjauh guys. Apa mungkin gue harus putar balik ya, karena nanti ini akan makin jauh dari parknya. Coba
permukaan aspal jalur sepedanya tuh bagus banget ya, halus banget, tapi memang sengaja dipasang speed bump di sana sini supaya sepedanya nggak ngebut guys. Mana gue? View-nya sih keren. Oh, oke. Dan di atas itu nah ini kelihatan gede banget tapi backlight guys. Dari tadi jalanannya luar biasa ya, bersih banget guys. Wah. Kayaknya udah langsung lewat. Oh, jadi nggak bisa masuk. Agak belum muter ke situ untuk dapat view dari sisi angle lainnya. So let's go. Motor dan sepeda nggak boleh jalan di aspal guys, jadi gue terpaksa ngelewatin trotoarnya. Dan ini adalah komplek Tall Tower ya, tinggi banget guys. Gue pernah ke atas dan di atasnya itu ada dek kaca yang kita bisa akses, tapi perlu bayar tiket ya guys. Nah, di sini agak mendingan. Oh, nah di sini agak mendingan guys, lebih kelihatan. Oh, ini ada toko Disney. Wow, keren guys. Coba. Ini ya pemandangannya. Mulai dari Tall Tower di kiri dan bundarannya sampai di kanan itu Shanghai Tower. Oh, daerah sini udah masuk ke area shopping mall.
dan high powernya kelihatan gede banget dari sini guys. Nikmatin dulu pemandangannya. Kalau tadi berangkatnya banyak berhenti-berhenti untuk foto-foto guys, ini pas balik gue coba nggak berhenti foto walaupun tetap masih banyak lokasi yang bagus untuk difoto guys, cuman nanti kelamaan. Sekarang udah jam 11:30 dan tadinya gue rencana ambil rute balik ke hotel itu lewat jalan utama, tapi kalau lewat jalan utama itu lampu merahnya banyak banget ya guys. Mungkin setiap 200 meter itu ada perempatan dan semuanya lampu merah. Jadi gue coba lewat jalur sepedanya untuk balik ke hotel, dan walaupun ada speed bump dan speed limitnya itu 15 km per jam, bahkan di beberapa lokasi ada yang speed limitnya 5 km per jam. Tapi kayaknya buat olahraga enakan dekat sini guys. Jalannya amazingly halus banget dan infrastrukturnya pun bagus banget ya guys. Kalau sampai di Jakarta ada yang kayak begini mah, wah mantap banget. Pasti bakal lebih banyak lagi orang yang akan berolahraga ya guys. Ini gue di bawah jembatan yang melintasi Sungai Huangpu, dan seperti ride sebelumnya, ride kali ini kayaknya juga gue nggak bisa cari bakmi guys, karena di sini Google nggak bisa dipakai dan penjelasannya pun dalam bahasa Mandarin, jadi gue nggak bisa nyari tempat bakmi yang reasonable dan layak dikunjungi itu yang mana. Dan kayaknya isi video ini juga udah cukup panjang ya guys. Sekarang gue udah 30 kilo, mungkin masih 5 atau 6 kilo lagi akan sampai ke hotel. Oke, jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like jika kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam guys.